Nah, saudara, penting bagi kita, saudara, ya, untuk mempertahankan. Mempertahankan biasanya jauh lebih susah daripada membangun. Ya, orang itu bisa sampai di tangga juara, ya. Tapi untuk mempertahankan jadi juara terus, untuk di puncak terus itu tidak mudah, ya. Untuk pergi ke puncak gampang, tapi berada di puncak terus menerus itu karakter. Karunia bisa membawa kita sampai ke puncak, talenta, bakat dan sebagainya. Pengetahuan bisa membawa kita ke puncak, tetapi saudara hanya karakter yang bisa mempertahankannya, saudara. Ya, jadi mestinya selama perjalanan terus dalam pengabdian kita, karakter kita juga menolong supaya capaian, ya, bukan keberhasilan, capaian di dalam menggenapi visi dan misi itu bisa dipertahankan, malah terus bergerak maju. Ya, jadi betapa pentingnya karakter. Nah, karakter tentu dibangun lewat kebiasaan yang dibangun oleh renungan-renungan pikiran-pikiran kita. Nah, saudara, ada satu prinsip yang saya ingin sampaikan kepada saudara yang sudah sangat familiar, sehingga saudara barangkali mendengar sudah, tapi nggak masalah, ya. Saya hanya mau setia kepada suara hati yang saya percaya dalam pimpinan dari Tuhan, ya. Saudara, salah satu sebab sebuah gereja lokal menjadi kuat adalah karena para pekerjanya, ya, sehati mendukung atau backup pemimpin jemaat, ya. Walaupun saudara, ya, pemimpin jemaat itu sebagaimana namanya manusia, pasti dia mempunyai kekurangan. Ya, saudara, banyak pemimpin takut diketahui kekurangannya, makanya banyak pemimpin tidak coba membangun satu hubungan yang dekat dengan orang yang dipimpin, karena biasanya kalau hubungannya dekat, nanti terlalu dekat, nanti kelemahan-kelemahannya ketahuan. Kalau ketahuan, nanti takut yang dipimpin gak taruh hormat lagi, gak mau tunduk dan taat, karena merasa ada kelemahan-kelemahan. Ya, banyak istri, saudara, dulu pikirannya mau tunduk taat sama suami, tapi sudah makin lama makin dekat dengan suami, makin tahu kelemahannya, makin susah tunduk sama suami. Tapi sekarang apapun mau ditutupi, mau apa, jauh lebih terhormat kalau pemimpin itu menjadi apa adanya. Bisa katakan amin? Amin. Ya, otoritas, ya, baik, ya, di dalam jemaat, di rumah, saudara, di sekolah, di pemerintahan, saudara, itu otoritas itu memang Allah yang tempatkan. Ya. Nah, ada kemungkinan otoritas itu bisa diketahui kelemahan-kelemahannya ketika dia terlalu membuka diri. Ya. Tapi saudara, kita di dalam Tuhan sudah tahu, justru kalau pemimpin menjadi apa adanya, dia justru mendapatkan respek yang sejati. Ya, bisa katakan amin, saudara. Ya, respeknya itu tidak dibuat-buat, saudara. Respek, ya, begitu. Nah, itu sebabnya ada strategi daripada si jahat untuk melemahkan jemaat, saudara. Ya, kita perlu memahami terus-menerus. Ya, kenapa? Karena kita ada dalam proyeknya Tuhan yang begitu besar, saudara. Ya. Ini bukan soal jumlah, tapi soal kualitas. Apa yang Tuhan percayakan selalu berharga, selalu berarti, selalu bernilai, ya, selalu dalam konteks nantinya Tuhan juga dipermuliakan, karena Dia yang percayakan. Nah, ada strategi daripada si iblis untuk melemahkan jemaat. Caranya yang pertama, dia menipu, sehingga pemimpin jemaat justru konflik dengan bekerja atau sebaliknya. Ya. Tidak ada konflik di dalam sebuah gereja lokal yang punya akibat begitu besar di dalam jemaat. Selain konflik misalnya
pendeta dengan istrinya, suami dengan istri, ya, gembala misalnya dengan istri. Kalau konflik mau ditutupi kayak apa juga jemaat tahu. Bukan tahu saja, kalau belum tahu dia juga merasa. Betul saudaraku? Ya, nggak bisa disembunyikan. Spiritnya akan terus. Kemudian pemimpin misalnya gembala dengan pekerja dan sebaliknya. Ini juga berlaku di semua tempat di mana ada otoritas dipercayakan oleh guru, ya, di sekolah, dimanapun. Nah, tipuannya juga begini, ya, menipu sehingga pemimpin dan pekerja terluka. Sehingga begini, coba kalau suami istri itu lagi konflik, ya, kadang suami itu nggak sadar, dia menganggap istrinya sebagai musuhnya. Istri nggak sadar menganggap suami sebagai musuh. Saya mau tanya, sehebat-hebatnya konflik suami istri, saya mau tanya, suami musuhnya istri atau teman sekutunya istri? Suami istri. Biar berantemnya kayak apa, meja pecah, lemari ambruk. Musuh tetap bukan suami, bukan istri. Musuh yang terbesar bukan iblis juga sebetulnya. Ya, hawa nafsu itu yang dimanfaatkan, itu yang kemudian gampang ditipu oleh si jahat, ya, egois. Nah, kalau pemimpin dan pekerja ini terluka, sama-sama terluka, kalau orang nggak disembuhkan dari luka, dia akan terus juga melukai. Kalau kita pahit, maka kita juga akan mentransfer kepahitan kita juga kepada banyak orang. Ya, kita tahu itu prinsip, tapi sering lupa. Kita tahu kanan kiri ya, kamu dan saya suka begitu. Sehingga apa, saudaraku, serangan iblis tembus sampai ke jemaat. Nah, ini yang perlu kita jaga. Makanya kita belajar, saudaraku, ya, sepakat dengan nilai-nilai kita. Ini akibatnya, ya, otoritas itu seperti payung, ya, kalau pemimpin jemaat terluka, pekerja juga terluka, konflik, saudaraku, maka spirit ini, saudaraku, akan turun juga ke dalam jemaat. Tentu kita nggak mau, bukan, jemaat itu jadi runyam, saudara. Gara-gara di antara pekerja sama pemimpin jemaat sama pekerja ada konflik, ya, nggak ada kesepakatan, nggak ada nilai-nilai dipegang, nggak ada aturan dipegang, sehingga ketika terjadi kayak gitu, ya udah, masing-masing ambil jalan masing-masing, ya. Makanya perlu kita, saudaraku, sebagai bekerja, saya sebagai pemimpin jemaat, ya, salah satu bagian di mana ada otoritas yang Tuhan delegasikan, ya, untuk memahami, saudara, dan mempraktikkan apa, prinsip otoritas, ya, yaitu tunduk dan taat. Tapi sebelumnya kita kan sudah dengar ini, saudara, ya, atau ratusan kali atau berapa ribu kali. Benar nggak kita ini orang yang punya roh yang taat? 10 cara untuk menguji apakah kita orang yang taat atau tidak. Benar-benar punya ketaatan yang oke atau tidak. Ya, yang pertama, saudara, pertanyaannya, ketika saudara izin di kantor sama pemimpin saudara, Pak, boleh nggak Pak, hari ini saya izin siang, nanti selesai makan siang saya pulang. Lalu pemimpin di kantor bilang tidak. Nah, apakah saudara menanyakan alasan ketika permintaan Anda ditolak? Ya atau tidak? Jujur ya saudara, ya atau tidak? Kurang jelas Ibu ya?
Apakah Anda menanyakan alasan ketika permintaan Anda ditolak? Oh, saya di tim SPP gak hadir ya? Jangan hadir. Karena nekat gak hadir, berarti wrong. Atau saya bilang hadir, kenapa om saya gini. Misalnya. Apakah Anda menanyakan alasan ketika permintaan Anda ditolak? Nah, kalau iya, maka nggak perlu alasan. Tapi kalau enggak, ditanya, saudara. Kenapa bos? Kenapa nggak boleh bos? Kenapa? Coba ditayangkan. Next. Taat itu menerima tidak sebagai jawaban terakhir. Tidak ada pertanyaan, tidak ada permohonan, tidak ada diskusi, tidak ada apa-apa. Yang kedua, apakah Anda segera berhenti mengerjakan apa yang sedang Anda kerjakan ketika Anda diberi perintah? Merda masih nyambung. Merda, tolong dong itu. Ya, lampu belum dinyalakan berdua. Dia bisa jawab ini. Apa kan lagi nyapu, ntar lah. Kan banyak begitu. Emang nggak tahu kalau lagi ngerjain ini? Jujur jawabnya ya, saudara. Kenapa ada pertanyaan ini? Next. Ketaatan adalah melakukan perintah dengan segera, tanpa penundaan, tanpa keberatan, tanpa alasan. Apalagi ngomong, biarkan saya menyelesaikan ini terlebih dahulu. Nah, saya ingat masa-masa jadi pengerja itu benar-benar karena saya takut sama gembala saja. Bagus juga ada takutnya. Jadi lagi apa, disuruh apa, langsung berhenti. Yang ketiga, apakah Anda tersenyum ketika Anda diminta untuk melakukan sesuatu? Kelihatannya pertanyaan ini susah banget. Banyak yang susah tersenyum. Baru nulis jawaban aja udah gak tersenyum. Apalagi. Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Coba. Ketaatan adalah dengan senang hati meresponi perintah. Katakan bersama-sama, 2, 3. Ketaatan adalah dengan senang hati meresponi perintah. Tidak cemberut, mengomel, mengeluh, mencemooh. Yang keempat, apakah Anda pernah memberikan alasan mengapa Anda tidak dapat melakukan sebuah pekerjaan? Ini kalau saya otoritas minta seseorang buat sesuatu, belum dibuat sudah banyak alasan. Apakah Anda pernah memberikan alasan mengapa Anda tidak dapat melakukan sebuah pekerjaan? Ya atau tidak? Terlalu sering memberi alasan. Mungkin, ya. Nah, perhatikan sekarang. Next, ketaatan adalah mencari cara untuk mengatasi masalah. Jadi kalau kita merasa nggak bisa, jangan langsung bilang, aduh saya nggak bisa. Ya, kalau semua otoritas, justru kita coba cari cara. Coba. Ya. Orang tua yang minta, coba Pak, coba deh. Ya, atau pimpinan kita di kantor, coba bos. Coba, saya coba cari cara. Gimana caranya? Ya, jadi jangan langsung bilang nggak bisa. Ya. Next. Kenapa? Karena ya, tidak ada pikiran negatif, tidak gagal untuk menjadi kreatif, tidak ada kata saya tidak bisa. Saya percaya kalau otoritas itu memerintahkan, ya saya kan ya diberi anugerah juga ya otoritas. Saya percaya dia memikirkan 90% pasti bisa. Mungkin 10%-nya yang sulit. Ya. Tapi saya percaya kalau tanggap terhadap nurani yang memang mau belajar taat, saya percaya bisa.
Ya. Yang kelima, apakah Anda harus diingatkan untuk melakukan tugas-tugas kecil? Ya, seperti ini. Next, ketaatan adalah melakukan perintah kecil sama seperti melakukan perintah yang besar. Tidak membuat alasan, tidak menjadi frustrasi, tidak bereaksi negatif, tidak membuat pembenaran. Yang keenam, apakah Anda harus mengerjakan ulang tugas yang Anda salah kerjakan? Apakah Anda bersedia mengerjakan gitu ya? Apakah Anda bersedia mengerjakan ulang tugas yang Anda salah kerjakan? Next. Ketaatan adalah mengikuti semua perintah dengan tepat, tanpa asumsi, tidak menebak-nebak, tidak melupakan, tidak semaunya sendiri. Ya, pikirkan. Saya rasa ini bagus sekali. Yang ketujuh, pernahkah Anda berpikir bahwa tugas yang diberikan pada Anda bodoh? Saya minta kepada saudara tanda tangan komitmen bodoh. Malam ini kalau saya minta saudara tanda tangan lagi komitmen tunduk dan taat, kira-kira bagaimana? Siap? Siap? Senyum? Tidak menunda-nunda? Kalau udah kayak gitu nggak perlu tanda tangan kan? Next, kenapa? Ketaatan adalah melakukan pekerjaan terlebih dahulu dan memahaminya belakangan. Lakukan saja. Ya, kita tahu kok membaca otoritas kita. Saya percaya otoritas itu tidak akan menjerumuskan. Ya. Abraham tidak mengolok-olok Tuhan, tidak menggerutu, tidak bertanya-tanya, tidak mengevaluasi. Dia langsung taat, pergi tinggalkan tanah Ur, ya, tinggalkan keluarganya, orang tuanya, sanak familinya. Sepertinya bodoh, tapi bukan bodoh. Nanti Abraham memahami belakangan dari ketaatannya, apalagi dengan Tuhan ya. Yang kedelapan, apakah Anda pernah meminta pada salah satu dari orang tua Anda setelah orang tua Anda yang lain sebelumnya berkata tidak? Maksudnya gini, kalau kita izin sama Papa, Pak boleh nggak pergi ke situ? Papanya bilang enggak. Kita bisa bilang sama Mama, Mama boleh nggak? Mamanya bilang boleh misalnya. Nah ini Mama nggak benar. Ini menanam rombong. Jadi jangan kalau otoritas, kalau istri bisa dibatalkan sama suaminya, karena dalam hierarki suaminya itu otoritas di dalam rumah tangga. Tapi kalau suami sudah bilang enggak, istrinya mesti dukung. Kalau ada koreksi nanti lain. Jadi kalau saya sudah bilang enggak, jangan pergi sama Ibu Evita. Dia pasti sama sama saya. Ketaatan next adalah tidak mempertentangkan satu pihak yang berotoritas dengan pihak otoritas yang lain. Ya. Tidak membuat muslihat, tidak menyembunyikan fakta-fakta penting, tidak mengajukan permintaan yang sama. 9. Apakah Anda pernah merencanakan bersantai-santai setelah menyelesaikan tugas-tugas rutin? Artinya begini, saudara, tugas belum selesai itu yang dipikirin sudah entar habis ini, entar habis ini, entar habis ini, entar habis ini. Tugas belum selesai. Itu ternyata, saudara, dari sudut pandang ketaatan, ternyata itu nggak taat. Makanya saya kemarin belajar ya, ketika Pak Ongki, waktu Yoel mau nikah itu mereka Pak Ongki bawa tim ya untuk mendekor. Itu benar-benar sebelum dilaksanakan suruh minum, suruh makannya susah. Nanti Pak,
Setelah semua dikerjakan baru minum, baru makan. Next. Kenapa? Ketaatan adalah mengerahkan seluruh energi Anda dalam sebuah tugas. Jadi kalau sementara mengerjakan lalu saudara sudah mulai merancang, saya sudah mulai merancang itu gini, kita tidak sepenuh hati lagi. Karena pikiran kita itu sudah nanti Wijaya saya minum jus itu enak. Tugasnya itu jadi setengah hati, ya, santai, apa malah ngelamun sampai giler nih. 10. Apakah Anda mematuhi apapun yang diperintahkan kepada Anda? Ya atau tidak? Ya, oleh otoritas ya, ayah, ibu, pimpinan di kantor, pimpinan dalam jemaat. Next. Ketaatan berdasarkan apa yang Tuhan katakan, ya, kalau itu memang sesuai perintah Tuhan, adalah ketaatan yang sejati dan benar. Ya, ketaatan berdasarkan apa yang Tuhan katakan adalah ketaatan yang sejati dan benar. Tidak ada ketaatan yang buta, ya, tidak melempar tanggung jawab pribadi. Oke, saudara, dari isian saudara, ada yang ya itu berarti memang kurang taat, ada yang tidak berarti juga kurang taat, ada yang ya itu taat, tidak dan kurang taat. Saudara, kira-kira kita termasuk taat yang kurang taat? Coba katakan, tinggi-tinggi, kurang taat. Nah, saudara, kita kembali ya. Jadi penting saudara ya, supaya mempraktekkan prinsip otoritas ya. Belajar tunduk dan taat, karena itu yang akan menolong saudara ya. Itu salah satu prinsip kehidupan yang akan menolong kita bisa berjalan bersama-sama melewati banyak rintangan saudara. Ya, kalau nggak ada rintangan kurang aci lah hidup ini. Tapi bukan mau nantang tantangan saudara ya, tapi tantangan pasti ada. Amin. Diminta atau tidak pasti ada tantangan. Ya, permasalahan dalam hidup rumah tangga nggak usah diminta, pasti ada. Ya, jadi prinsip kehidupan ini penting saudara untuk dijadikan gaya. Jadi mari kita baca Roma 13 ayat 1 sampai 2. Saya membaca saja lah ya bagian-bagian yang saudara sudah hafal ayatnya, tapi perlu direnungkan lagi. Yuk kita baca bersama-sama 2, 3. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, dia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, jadi ternyata urusan takluk kepada otoritas yang firman Allah katakan setiap otoritas itu ditetapkan oleh Allah. Jadi melawan otoritas, melawan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dikatakan dia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas diri. Saudara, hari-hari ini di Jakarta sedang hangat ini saudara ya, soal penertiban PKL di Tanah Abang. Bagaimana kemudian seolah-olah entah di mana entah opini publik atau siapa, kelihatannya Pemprov mau dibenturkan dengan PKL. Ya. Saya salut kepada keberanian daripada Bapak Basuki Cahayapurnama. Ya. Dalam satu wawancara dia berkata begini,
Yang penting saya sesuai konstitusi. Ya, saya pegang ini, mati pun nggak masalah. Yang penting saya menjalankan konstitusi. Ya, dia diberi otoritas. Ya. Nah, otoritas ini perlu didukung sebetulnya. Kalau untuk sesuatu yang baik, makanya dari komen-komen, ya saya dengar saudaraku hampir 99% mendukung Basuki Cahayapurnama. Bapak. Kenapa? Saya percaya dia memahami. Dia sudah belajar waktu jadi bupati di Belitung. Dia udah belajar. Jadi di Jakarta dia praktek lagi. Jadi memang saudara, perlawanan terhadap otoritas akan selalu ada. Nah, iblis mau benturkan juga, misalnya di dalam rumah tangga, ya, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, di dalam jemaat antara pemimpin jemaat dengan pekerja dan jemaat, saudara. Ya. Sebab kalau terjadi seperti itu, memang kalau masing-masing tidak kembali kepada dasar firman, susah menyelesaikan. Tapi kalau kita, saudara, orang-orang yang sudah ditebus, yang belajar taat, begitu dikasih prinsip firman, kita langsung taat. Begitu kita taat, persoalan segera beres. Bisa katakan amin, saudara? Kalau nggak beres-beres, berarti nggak taat. Ya, kalau persoalan nggak beres-beres, berarti sudah, maksudnya ya, sudah diberikan prinsip, nggak beres-beres, berarti nggak taat. Karena saya percaya, kalau taat sama firman, pasti beres semuanya. Yang setuju katakan amin. Next, semua otoritas berasal dari Allah. Dia sumber kuasa, sumber segala sesuatu. Nah, next, di setiap area kehidupan, Allah memberikan atau mendelegasikan otoritas untuk tujuannya itu memberikan pengayoman. Katakan bersama saya, memberikan pengayoman dan menciptakan keteraturan. Ya, jadi saudara ini juga sebetulnya adalah otoritas-otoritas, ya, terhadap orang-orang yang dipercayakan kepada saudara. Guru, saudara ini otoritas kelas. Allah berikan otoritas untuk memberikan pengayoman, ya, untuk menciptakan keteraturan, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan tertib, ada rasa aman, serta terlindungi. Sederhana, misalnya kalau nggak ada RT di sini, kita juga bingung, saudara. Ya, masalah bab mantap gitu, ataupun tetangga berselisih gara-gara soal pancuran air dan sebagainya. Kalau nggak ada otoritas, susah. Nggak ada yang ngayomi, nggak ada yang belajar menciptakan keteraturan dengan memegang peraturan. Jadi RT yang kelihatannya apa, saudara, dalam struktur masyarakat itu kelihatannya kadang sering dianggap sepele, itu besar peranan. Ya, jangan anggap sepele RT, saudara. Sebaliknya kalau baru jadi RT jangan lusuh. Oke. Nah, otoritas sebetulnya juga adalah perlindungan yang tidak kelihatan, tetapi sangat nyata. Ya, misalnya orang tua terhadap anak. Saudara, orang tua nggak bisa ngikutin anak terus kemana-mana, saudaraku. Tapi perlindungan daripada orang tua itu nyata. Lewat apa? Lewat aturan, lewat perintah. Nah, tolong ya, pulang jangan lewat jam 6 sore. Itu satu perlindungan. So, nanti lewat jam 6 sore, orang tuanya tahu dia lewat stasiun mana, kereta yang sepi di situ, itu berbahaya. Jadi otoritas itu, saudara, melihat kehidupan kita
ya, yang diayomi sebagai sesuatu yang perlu dijaga. Saya percaya semua otoritas itu. Misalnya RT kita Pak Nana, begitu dia jadi RT, ya, dia mulai mikirin warganya nggak tahu lagi dipikirin sama RT. Dia memikirkan gimana lingkungannya bisa bersih. Dia adakan rapat, buat aturan supaya apa? Itu menjadi satu perlindungan, satu pengayoman. Walaupun nggak kelihatan, tetapi nyata. Nggak kelihatan tapi nyata. 2, 3. Nggak kelihatan tapi nyata. Ya, itu otoritas, perlindungan dari sebuah otoritas. Saudara nggak tahu apa yang saya lakukan, ya, untuk saudara misalnya. Tetapi dengan kesepakatan kita, dengan cara saya mengingatkan saudara, itu satu perlindungan, saudara. Satu pengayoman. Ya. Jadi kalau misalnya otoritas menegur dalam konteks pengayoman, saudara mesti apa? Bersungguh, berterima kasih. Allah yang bertanggung. Jadi jangan marah-marah. Salah saudara, nanti saudara berotak, saudara rugi sendiri. Ya, itu sebabnya perlu kita mengembangkan sikap yang benar terhadap otoritas. Ya, bagaimana? Yuk kita baca 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ini penting. Pemerintah itu berjaga-jaga juga atas jiwa kita, ya. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya, ya, melaksanakan kepemimpinannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kalau otoritas berkeluh kesah, saudara nggak untung, walaupun nama saudara untung. Nah, sikap kita bagaimana? Yang pertama, ya, taat itu bicara tentang perbuatan. Ya, tadi sudah disampaikan, ya, tes ketaatan. Ternyata banyak di antara kita masih kurang taat. Yang kedua, tunduk adalah sikap hati. Orang bisa taat tapi nggak tunduk bisa. Ya. Itu munafik, tidak benar-benar taat. Ya, makanya mestinya sikap hatinya tunduk, perbuatannya taat. Katakan, sikap hatinya tunduk, perbuatannya taat. 2, 3. Sikap hatinya tunduk, perbuatannya taat. Nah, otoritas Allah, ya, untuk otoritas Allah tunduk dan taat itu mutlak. Ya, karena ada beberapa yang baru penting untuk diingatkan, disampaikan ajaran itu. Ya. Tetapi terhadap otoritas yang didelegasikan, ya, pemimpin rohani, pemerintah, bos, guru, orang tua, suami, ya, kita hanya taat. Itu semua otoritas yang didelegasikan sewaktu-waktu bisa dicabut, ya, karena Tuhan spesial mengangkat dan menurunkan. Bagaimana terhadap otoritas yang didelegasikan? Nah, ini yang paling penting untuk kita. Kalau kepada Allah kita mutlak, ya. Nah, next, kepada otoritas yang didelegasikan kita tunduk, hormat selama pemimpin masih berada dalam posisi, ya. Secara struktur dia masih ada di dalam posisi. Lalu taat hanya kepada hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Daniel itu punya sikap yang tunduk benar-benar sama otoritas, ya, kepada Nebukadnezar. Tapi dia nggak bisa taat ketika disuruh makan, saudaraku, makanan yang menurut Taurat itu tidak sesuai, ya, bisa menajiskan. Tapi dia nggak langsung berontak, saudaraku. Dia bicara baik-baik. Tolonglah, kami nggak usah dikasih ini, diuji coba aja, kami makan sayur saja. Ya, dengan hikmatnya seperti ini, dia tetap tunduk, saudara.
Nanti dia belajar untuk lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ya, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Petrus diminta untuk tidak beritakan Injil. Dia bilang, pikirkan sendirilah. Bagi kami mau lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kalau saya minta saudara lakukan sesuatu yang tidak sesuai firman, maka katakan, oh, saya merasa keberatan, sebab itu tidak sesuai dengan firman. Silakan langsung, nggak masalah. Ya. Nah, sekarang yang penting, tujuan dasar, kenapa kita perlu tunduk dan taat? Saudara, karakter orang itu nggak bisa terbentuk begitu saja. Salah satu faktor yang Allah ingin kita perhatikan dalam proses pembentukan karakter kita adalah belajar tunduk dan taat. Kenapa? Justru kita, saudara, tujuan dasar untuk tunduk dan taat ini yang pertama adalah pembentukan karakter. Ya, kalau kepada Tuhan kita gampang sekali, walaupun juga tidak gampang untuk hal-hal tertentu ya. Tapi kita merasa Tuhan itu mutlak lah, harus kita tunduk dan taat. Tapi kepada pemimpin, apalagi yang kita tahu banyak kekurangannya, itu bisa jadi problem besar. Ya, itu sebabnya perlu kita memahami bahwa ketika kita ada di bawah otoritas, tujuan dasar daripada Allah adalah membentuk karakter kita. Berapa banyak ini adik-adik saya staf karakter, staf sekretari. Berapa banyak merasa karakternya terbentuk juga ketika ada di bawah kepemimpinan. Berapa banyak staf sekretari boleh katakan ini merasa terbentuk? Bukan karena saya baik, tapi mungkin banyak yang kurangnya. Ya, makanya ayatnya ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Saudara-saudara yang menjadi pelayan, maksudnya hamba-hamba kita yang ada di bawah otoritas. Saya juga ada di bawah otoritas. Tunduklah kepada majikanmu. Ya, kalau bahasa terjemahan barunya, yang terjemahan baru itu dengan takut begitu ya. Tapi bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan dengan sehormat-hormatnya. Bukan hanya kepada mereka yang baik hati dan peramah. Kalau baik hati dan peramah, agak takut konflik, saudara mungkin malah bisa gonjang. Otoritasnya yang takut sama saudara. Ya, bisa ada yang begitu. Bukan hanya kepada mereka yang baik hati dan peramah. Kita baca selanjutnya 2, 3. Tetapi juga kepada mereka yang kejam, yang bengis. Jadi ini sikap hatinya itu tetap tunduk saudara. Taat hanya kalau perintahnya sesuai firman, tapi hatinya itu tunduk, taruh hormat. Saya jadi pekerja itu waktu saya punya kendala itu, kalau doa pagi nggak mau, suasananya suci senyap, penuh keseriusan menyembah sampai suci senyap, hening dalam hadirat Tuhan. Tahu-tahu udah ngiler. Makanya kalau yang sering doa sama saya ada waktunya doa tenang, tapi dia tanya sama adik kalau saya doa terbentuk itu apa ya, walaupun saya cuma 1 tahun lebih, tapi karena saya menyerap ya, itu kalau pekerja tidur itu
itu disuruh nyanyi sendiri. Suruh nyanyi sendiri. Gembalanya yang pimpin. Nyanyinya itu haleluya, haleluya. Saya tidak boleh tidur waktu doa. Gitu-gitu. Cuma yang dengerin itu haleluya, amin, amin. Ada yang terus tidur, ambil air sirup. Tapi saya bersyukur ya, gembala itu yang meletakkan dasar saya melayani. Karena saya belum pernah ada dalam pastor sebelumnya. Jadi dididik seperti itu. Kerja sehari-hari. Baru duduk sebentar dipanggil Theo, tolong ambil sirsa. Theo, tolong ambil ini. Theo kesana. Sampai beli minyak, beli beras. Nanti jam 8 malam buat. Ini kalau ada kebaktian bisa sampai jam 10. Tidur jam 4 masih suruh. Saking takutnya saya terlambat. Satu kali pernah kan kalau pekerja baru itu tidurnya di tempat tidur susun. Ya. Pekerja baru mesti di atas, pekerja lama yang di bawah. Satu kali saya mungkin terlelap kecapean, sudah dengar itu gembala saya kalau haleluya itu kencang banget, haleluya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi sambil membangunkan juga. Saya udah dengar itu, saudara, saya kaget. Langsung saya lompat, saya lupa kalau saya langsung jatuh gedung. Saudara, saya nggak tahu ya. Langsung buru jongkok, haleluya, haleluya. Padahal saya sakit di sini. Kenapa? Karena saya takut. Saya hormat sekali. Makanya kalau saudara tanya gembala saya itu, di mana Theo? Dia selalu bilang begitu. Makanya sekarang Theo menuai yang bagus. Karena waktu jadi pekerja, dia pekerja yang taat. Dia kurang tahu kalau taatnya itu ada takutnya. Tapi nggak masalah. Sudah tanya sekarang gembala saya begini. Dia suka bersaksi. Saya punya pekerja. Kalau bicara tunduk dan taat, bicara keras. Saya punya pekerja kecil, kurus, gini. Sekarang dia bangga banget. Nah, saudara, benturan di dalam batin kita bisa terjadi ketika kita melihat pemimpin ada kekurangan dan kelemahan. Makanya Pak Purwanto bilang, kenapa orang itu berontak? Biasanya dia sombong. Orang yang berontak itu udah jelas spiritnya, dia sombong. Ya seperti Lucifer juga, sombong, susah. Dia merasa kalau ada kekurangan di pemimpin, dia langsung dia aja begitu. Ya. Jadi saudara, apapun keadaan pemimpin kita, selama dia ada di posisi sebagai pemimpin, mari kita tunduk dengan sehormat-hormat. Katakan bersama saya, tunduk dengan sehormat-hormat. Yang kedua, itu mengembangkan atau melipat gandakan iman. Ya. Saudara tahu ada perwira yang anaknya sakit, ya, dia minta tolong sama Tuhan. Tuhan bilang, baik aku akan datang, tapi Tuhan berkata, tapi perwira itu berkata, nggak usah datang, cukup sepatah kata, perintahkan, pasti anak saya sembuh. Karena saya seorang pemimpin. Ya, di bawah saya ada orang yang saya pimpin. Di atas juga ada orang yang saya harus turuti. Kalau saya berkata kepada bawah saya pergi, dia akan pergi, datang, dia akan datang. Perhatikan, saudara, memahami prinsip otoritasnya.
itu bisa menolong kita, saudara, untuk mengembangkan iman kita. Jadi iman yang besar, iman yang berkualitas. Ya. Jadi saya kutip aja Matius 8 ayat 10, kita baca bersama-sama 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Jadi perhatikan, bukan orang lain yang heran, Yesus heran. Bayangin, satu-satunya ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu heran. Jadi bukan kita. Biasanya kita nih heranlah, heranlah Yesus buat saya. Tapi ini gantian Yesus yang menyanyi, heranlah, heranlah. Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi begini, saya minta panitia pelunasan doa puasa, karena lewat doa puasa ini Tuhan akan curahkan berkat. Koordinatornya mesti tangkap ini, amin. Lalu koordinator bilang sama anggota, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, kita diminta untuk doa. Kalau koordinatornya beriman, semua yang lain beriman, itu akan turun. Kalau kita memahami prinsip ini juga mudah bagi kita untuk lebih beriman kepada Tuhan. Ya, yang ketiga, memperoleh perlindungan. Ini perlindungan secara rohani, ya, saudara. Sangat-sangat penting. Banyak anak-anak akhirnya mengalami hal yang tidak baik karena memberontak kepada orang tua. Pegawai-pegawai juga berontak kepada pimpinannya. Nasibnya jadi nggak jelas. Jemaat misalnya juga kepada pemimpin orang. Coba ayatnya kita baca 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Katakan amin. Next, intisari penundukan diri bukan berada di bawah dominasi otoritas. Jadi semacam kekuasaan yang bukan. Kalau kita rela pun otoritas nggak akan seperti itu. Bukanlah berada di bawah dominasi otoritas, melainkan di bawah perlindungan otoritas. Ya, jadi penundukan diri membuat kita terlindung. Yang keempat, mendapatkan juga otoritas. Ya, kita baca ayatnya Yakobus 4 ayat 7, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan lari daripada. Jadi saudara, kita hanya bisa memperoleh otoritas Tuhan ketika kita juga tunduk kepada otoritas, baik kepada Tuhan maupun otoritas yang Dia delegasi. Saudara, malah tunduk kepada otoritas yang didelegasikan itu juga merupakan satu cara untuk tunduk kepada Tuhan. Kita nggak tunduk sama otoritas yang didelegasikan, bagaimana tunduk sama Tuhan? Ya. Oke, next. Akibat tidak tunduk dan taat, keluar dari payung, sebetulnya itu memberontak, saudara. Ya. Saya akan lewatkan ini. Tidak ada perlindungan, diserang setan, hidup dalam tutup. Terlalu banyak, saudaraku, orang-orang gak bertumbuh rohaninya. Maksudnya tidak ada perlindungan secara rohani, akhirnya hancur, jatuh, saudara, gagal terus-menerus karena gak ada perlindungan. Yang kedua, tidak ada pertumbuhan rohani. Ini penting, saudara. Ya. Kalau kita nggak belajar tunduk dan taat, misalnya di kelompok kecil lah, Oksel gitu ya, tunduk sama PKS itu penting sekali.
Ya, sangat penting. Tidak ada iman yang kuat, sudah dijelaskan ya, sebaliknya dari yang tadi itu. Nah, saya sudah sampaikan di khotbah hari Minggu, kehilangan tuntunan yang jelas. Karena tidak ada dalam otoritas. Otoritas itu salah satu cara, alat yang Allah pakai untuk menentukan anak kita. Makanya keluar dari sekolah tidak itu kami dipesan, ya jangan sampai melawan gembala. Kamu melawan gembala, nasibmu sudah ditentukan. Makanya kita takut benar-benar. Ya. Makanya kalau gembalanya kecil, itu banyak pencobaan. Kecil gitu kan. Nah, kasus-kasus otoritas kita lewati ya. Bagaimana menghadapi pemimpin yang salah? Ya jangan memberontak. Ya. Koreksi tetapi tetap tunduk ya. Contohnya Daud terhadap Saul. Kalau itu terjadi, maka akan indah sekali next, ya. Sekalipun serangan iblis datang, kalau pemimpin dan pekerja ada dalam satu hubungan yang benar, ada prinsip otoritas yang ditegakkan sungguh-sungguh, pemimpin tak otoriter, ya, pekerjanya tunduk dan taat. Saya percaya jemaat saudara akan menikmati satu suasana sorgawi. Ini yang saya rindu. Mari kita belajar taat. Kita punya komitmen-komitmen yang luar biasa, sangat dibanggakan. Tapi saudara kadang komitmen itu termulai, ya komitmen yang kecil, komitmen soal keuangan. Saudara mesti bantu saya supaya ini ditegakkan benar-benar ya. Dulu pekerja ya, dan itu belum berubah komitmennya. Mesti setia mengembalikan persekutuan. Betul apa betul? Mendukung keuangan jemaat. Betul apa betul? Mendukung visi-misi jemaat. Itu sebabnya sebagai tanda bahwa saya tidak mau menerima kehormatan ini. Kehormatan dari saudara melakukan seperti itu. Saya telah membuat keputusan-keputusan, saya begini, itu menunjukkan, mari saya juga mau sama-sama seperti jemaat, punya komitmen, punya pengorbanan juga terhadap. Ini bukan saya yang punya pelayanan, saya juga cuma hambanya saja. Ya, jadi kalau saya ada jemaat berkorban, saya mesti berkorban. Ada yang bilang hal ini ya. Saudara, saya tambahkan ini penting banget. Sikap yang benar terhadap otoritas berdasarkan 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Saya berharap kita mau mempraktekkan. Gak usah baca ayatnya ya nanti. Yang pertama adalah 1 Petrus 3 ayat 1. Kalau disebutkan ini, ayat 1 sampai 7 itu sebetulnya bicara tentang hubungan suami istri. Salah satu contohnya adalah kehidupan rumah tangga daripada Abraham dan Sarah. Sarah itu begitu hormat kepada suami. Ya, saya minta istri-istri itu hormat banget sama suami. Ya, biar suaminya dulu lihatnya ganteng, sekarang udah kurang ganteng, tambah gemuk, badannya tak kuat. Dulu ganteng, benar-benar sekarang benar-benar kayak genteng, nggak masalah. Ya, istri mesti hormati suami.
Jadi yang pertama adalah bersikap penuh hormat. Jadi Sarah itu memanggil Abraham Tuhan. Makanya kehidupan Abraham sama Sarah itu, pria itu saudara diciptakan dengan apa? Bawaan itu sifat superioritas. Udah memang dari semuanya begitu. Pria itu mesti dihormati. Kalau dia nggak dihormati, dia akan mandul. Kalau dia nggak dihormati, saudara, dia akan mati. Dalam tanda petik. Kalau istri yang lawan itu hancur. Nah, ini bicara dari rumah tangga. Ya, jadi istri hormati benar-benar suami. Terlepas entah suaminya bagaimana, justru di ayat ini dikatakan kalau istrinya itu tunduk taat, itu suaminya yang jahat bisa dimenangkan tanpa perkataan. Cuma istri-istri abad 21 ini banyak pengetahuannya juga, jadi gampang lawan gitu. Ini saya bukan kemudian mendudukan pria bagaimana. Kita sedang bicara soal jadi hormati. Hormati suami sendiri lebih dari suami orang. Saudara, kalau lebih menghormati suami orang daripada suami sendiri itu namanya apa, saudara? Pemberontakan, rebellion. Ya. Coba kalau saudara lebih menghormati RT tetangga daripada RT sendiri, kira-kira Pak RT-nya gimana? Kurang ajar ini keluarga. Betul apa betul? Saudara lebih menghormati gembala lain daripada saya pada suruh berjemaah di sini. Apa artinya itu? Artinya satu, itu saudara memberontak. Tidak ada yang lain. Saudara lebih menghormati orang tua, tetangga daripada orang tua sendiri. Kualat. Jadi di mana kita ada di bawah otoritas, mari kita bersikap penuh hormat. Jangan lihat tampilan fisik. Yang kedua, itu memiliki rasa terima kasih. Terima kasih untuk pekerja-pekerja yang kalau pulang kampung balik ke Jakarta bawa oleh-oleh. Kalau semua pekerja kayak gitu sehat mas saya. Saudara, tanpa saudara tahu, saudara sadari firman Tuhan. Pemimpin rohani itu sudah, ya, yang berjerih payah bukan cuma berkhotbah, tetapi mengajar. Itu mesti dihormati berapa kali? Berapa kali lipat? 2 kali lipat. Jadi kalau saudara kasih orang tua saudara uang 100.000, saudara harus berpikir, gembala saya sekali waktu saya mau beri 2 kali. Pikirkan gembalamu. Loh, saya mengajar saudara, saya sampaikan tidak banyak gembala berani ngomong seperti ini. Tapi gembala diem-diem, gak enak Pak Teo deh tolongin ngomong. Gembala dong yang ngomong. Berikan kata-kata apresiasi sebagai rasa terima kasih, betul? Tapi saya tidak berharap begini, kalau khotbah menyentuh saudara SMS khotbahnya nggak usah, nggak perlu. Ya, itu penting. Tapi saya merasa tidak sanggup kalau semua saudara seperti itu, bahaya. Lebih baik saudara kirim kue, kirim uang, kirim apa saudara, kirim mobil,
Enggak ya, secara saudara bisa memahami. Ya. Saya juga satu kali sama ibu kita, saya sering SMS sama ketua majelis daerah, beberapa senior, saya berkata terima kasih. Saya telah belajar dari Bapak untuk sesuatu apa berguna, kerendahan hati. Saya sangat diinspirasi. Terima kasih untuk teladan dari Bapak. Ya. Satu kali saya bilang sama istri, saya pengen kasih ketua majelis daerah itu ya, uangnya banyak. Ya, tapi belum disampaikan. Saya pengen kasih berkat yang cukup, yang menurut saya itu belum disampaikan. Tapi saya diingatkan, saya pernah ngomong sama istri, saya pengen kasih, walaupun uangnya nggak berlebihan. Ya. Terima kasih yang sudah praktek itu ya. Baik kepada orang tua, puji Tuhan. Baik kepada pimpinan saudara, baik kepada Kepsek, sampaikan itu. Lemah lembut, maksudnya saudara rela diajar dan mau belajar, rela diajar. Ini penting. Yang keempat, mengembangkan roh yang tentram, lemah lembut dan tentram. Ya. Artinya apa saudara? Bersedia untuk dipimpin. Ya. Jangan berpikir ketika saya sebagai pekerja itu, saya merasa waktu saya jadi pekerja itu, saya sendiri menilai ketaatan saya banyak dipicu oleh karena saya segar sekali, ya. Saya hormat sekali, saya takut sekali juga sama kepala saya. Ya, tapi saya rasa itu baik sekali, itu menolong saya. Ya, sehingga selama saya jadi pekerja itu benar-benar saya kalau kilas balik ke belakang, kerjaannya apa? Mulai mandiin anak, kasih makan anak, cerita gak ada hubungannya sama khotbah pokoknya. Ya, cerita kucing garong gitu kan. Suruh nangkap ayamnya udah di sini, nggak berani nangkep. Yang saya nggak pernah lupa juga, kalau saya diajak pergi ke arah Kediri itu ada satu sungai, saudaraku. Saya lupa nama sungainya. Itu lebar, jernih, saudara, nggak terlalu dalam. Itu kalau mau cuci mobil langsung dimasukin ke sungai. Saudara tahu, saya mesti masuk ke bawah itu, yang bersih itu. Itu sambil cuci itu air yang lewat. Jadi kerjaannya kayak gitu. Tapi nggak merasa kenapa-kenapa. Enjoy saja. Puji Tuhan, silakan saudara berdiskusi sebelum kita tutup bersama-sama. Di bagian mana saudara perlu ya benahi